Selamat Hari Primata, khususnya untuk primata-primata yang sampai saat ini belum banyak terselamatkan. Kita perlu tahu bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, ini memiliki hampir kurang lebih 62 jenis primata. Bahkan hampir sama dengan kode negara kita, plus 62. Itu juga bukan suatu kebetulan ya, angka 62, kode negara, bahkan hampir mirip dengan jumlah primata yang ada di negeri ini. Kondisi kelompok primata saat ini tidak sedang baik-baik saja, meskipun sebenarnya beberapa jenis primata memiliki ketahanan adaptasi ekologi yang tinggi. Namun faktanya kurangnya sumber pakan, rusaknya habitat, semakin berkurangnya kawasan hutan banyak membawa pengaruh terhadap kehidupannya, terutama pengaruh pada perilaku pakan, pengaruh pada bagaimana dia beradaptasi ekologi, kemudian pengaruh terhadap perilaku sosial, dan juga berpengaruh terhadap penurunan populasinya. Oleh karena itu, dalam film ini kita akan menggali kesannya, terus pesannya, harapannya, dan perspektif dari para peneliti lapangan. Dalam upaya perlindungan dan konservasi satwa liar, data informasi yang mendalam yang dapat menggambarkan tentang distribusi populasi dan juga habitatnya itu sangat penting agar program konservasi dapat berjalan secara efektif. Terutama untuk primata. Mereka memiliki home range yang sangat luas dan juga sifat adaptif yang cukup tinggi. Sehingga kita perlu melakukan kajian yang menyeluruh. Tidak hanya di dalam habitatnya saja, tetapi juga kita perlu mengetahui kondisi di luar habitatnya. Agar apa? Agar kita bisa melihat, mendapatkan big picture interaksi antara primata dan juga kita manusia, dan juga apa yang kita lakukan agar program perlindungan dan mitigasi bisa kita maksimalkan. Fokus kami selanjutnya dari hasil-hasil kajian primata di multiple landscape yang sudah kami lakukan adalah publikasi dan mendorong konservasi in situ, terutama yang di wilayah perusahaan, seperti memperkuat atau melakukan, melindungi, menjaga, mengelola kawasan konservasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian kita mungkin pengelolaan konservasi skala luas, multifungsi juga, seperti membangun kawasan arboretum yang mempunyai nilai penting bagi kehidupan primata yang ada di dalamnya. Saya seorang pilot drone. Dalam waktu 10 tahun terakhir, kita khususnya menggunakan drone untuk berbagai macam survei. Outputnya nanti akan menjadi titik sebaran sarang orangutan di HTI, di tambang maupun di hutan alam. Drone juga berfungsi sebagai penyingkat waktu untuk survei yang biasa kita berbulan-bulan di dalam hutan untuk memasuki suatu wilayah. Sekarang dengan adanya drone juga kita mempersingkat waktu survei yang awalnya berbulan-bulan hanya jadi mungkin beberapa hari untuk surveinya. Di sini saya membidangi terkait satwa liar dan telah melakukan penelitian satwa liar kurang lebih selama 15 tahun. Dan salah satu metode yang kami gunakan untuk melakukan penelitian satwa liar adalah kamera trap. Ada berbagai jenis primata yang kami temukan atau kami berhasil rekam menggunakan kamera trap. Dan salah satu hasil yang menarik adalah terekamnya lutung kutai yang pada beberapa waktu belakangan telah dianggap punah. Namun dari hasil kamera trap kita berhasil merekam keberadaan lutung kutai. Harapannya dari data-data yang telah kami kumpulkan dapat berkontribusi pada konservasi satwa liar khususnya primata ke depannya. Momen memotret primata tidak pernah bisa dipaksa. Setiap foto yang saya ambil adalah gambaran nyata kehidupan mereka di alam liar. Saya menunggu, menganalisis, dan mempelajari perilaku mereka. Karena bagi saya, primata adalah salah satu satwa liar yang paling menakjubkan untuk diamati. Seiring waktu, foto demi foto saya dapatkan. Ada rasa bahagia ketika lensa ini merekam begitu banyak wajah primata Indonesia. Dari yang endemik seperti orangutan, bekantan, dan lutung merah. Hingga lutung kutai yang mungkin spesiesnya
hampir dianggap punah. Sebagai fotografer satwa liar, saya juga menyaksikan sisi lain yang lebih membuat hati terasa terusik. Seperti banyaknya primata yang terusir dari habitatnya, berjuang bertahan hidup di multi landscape yang berubah. Sebuah potret tentang adaptasi yang terpaksa, bukan pilihan. Karena telah lama bekerja, meneliti dan memotret, saya merasa bangga bisa hadir di momen-momen penting itu. Bukan karena fotonya, tapi karena ceritanya. Harapan saya sederhana, setiap gambar yang saya ambil bukan hanya berhenti sebagai visual belaka, tapi menjadi suara yang mengingatkan, menyentuh, dan menggerakkan langkah kecil menuju konservasi di masa depan. Saya sebagai editor dan juga peneliti primata, khususnya orangutan. Beberapa tahun lalu, saya meneliti perilaku orangutan di pohon sengkuang, Draconto melondau. Satu hal yang saya pelajari dan mungkin bisa kita aplikasikan, bahwasannya manusia juga perlu beradaptasi dengan keberadaan mereka. Yang mana hal ini penting agar kita bisa mendapat data yang maksimal. Setelah data yang didapat dari perilaku primata, terkhusus orangutan, pentingnya publikasi, baik melalui publikasi ilmiah dan publikasi melalui media sosial. Hal ini bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga tentunya sangat memudahkan dalam proses konservasi satwa liar terkhusus primata ke depannya. Di sini saya bukanlah seorang yang berlatar belakang rimbawan atau kehutanan dan tentu memiliki pemahaman yang sangat minim tentang konservasi primata. Dalam perjalanan bersama tim Pustaka Tropis sebagai editor dan kameramen, perlahan akhirnya aku tahu banyak tentang kehutanan. Harapannya, melalui editing yang saya hasilkan, masyarakat juga paham dan ikut untuk menyuarakan tentang bagaimana konservasi primata harus dilakukan. Saya sebagai rimbawan dan juga sebagai CEO Pustaka Tropis menyadari bahwasanya media Pustaka Tropis sebagai jembatan riset dari lapangan ke pemahaman publik. Dokumentasi ini bukan hanya untuk tim, tapi untuk edukasi agar pemahaman tentang konservasi primata bisa berjalan lebih baik. Banyak sekali hal seputar kehutanan yang telah dipublikasikan di sini, yang mana ini semua bertujuan untuk menjadikan Pustaka Tropis sebagai media terdepan dalam konservasi satwa liar dan primata di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan Timur. Selamat Hari Primata, dan primata harus diselamatkan. Salam lestari. Itulah tadi kesan, pesan, dan harapan dari para peneliti yang selama ini bekerja di lapangan, dan mereka merupakan garda terdepan dalam menjadikan dan menghasilkan data ilmiah yang pada akhirnya hasil penelitian ilmiah ini sangat penting untuk konservasi primata baik di Kalimantan pada khususnya maupun di Indonesia pada umumnya.